Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rahayu Sulistiawati, SOS MSI, sebagai dosen mata kuliah Azas Manajemen, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Azas Manajemen yang berjudul Prinsip-Prinsip Manajemen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Setiawati, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Lalu ada Doni Heru Setiawan sebagai pemateri 2, Dahlia Sari Putri sebagai pemateri 3, Intan Sakyati Mahar sebagai pemateri 4, dan Mutikna Sitoresmi sebagai pemateri terakhir. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah pengertian dari prinsip dan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip atau azas, suatu pernyataan atau ketentuan yang bersifat fundamental dan menjadi pedoman atau pegangan seseorang dalam berkehendak atau bertindak atau dalam menghadapi masalah tertentu. Prinsip-prinsip manajemen adalah suatu proses penggerakan orang-orang dan penggerakan fasilitas-fasilitas yang berlaku sebagai dasar petunjuk bagi seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatannya atau menjalankan tindakan-tindakannya secara singkat. Prinsip manajemen adalah suatu usaha kerjasama dalam melaksanakan usaha-usaha guna mencapai tujuan yang dikehendaki. 3 prinsip pokok manajemen ialah: yang pertama efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga rasional dalam mengambil keputusan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Doni Heru Setiawan. Saya Doni Heru Setiawan akan melanjutkan materi dari Setiawati, yaitu 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja atau division work, yaitu spesialisasi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, spesialisasi tenaga kerja meningkatkan akurasi dan kecepatannya. Prinsip ini berlaku untuk kegiatan teknis dan manajerial. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, yaitu kuasa atau kewenangan yang memberikan manajemen hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama dan mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Yang ketiga, disiplin atau discipline, yaitu tentang kepatuhan atau kedisiplinan yang sering menjadi bagian dari nilai inti dari pernyataan misi dan visi dalam bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati antar sesama. Saya Dahlia Sari Putri akan melanjutkan presentasi dari Doni Heru Setiawan. Yang selanjutnya yaitu kesatuan perintah. Yang dimaksudkan dalam prinsip ini ialah dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya, agar suatu pelaksanaan kerja dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan baik. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Karena itulah dibutuhkan prinsip kesatuan perintah. Yang kelima yaitu kesatuan arah atau unity of direction. Prinsip ini tentang fokus dan persatuan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan berkenaan ketat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah, karena dalam pelaksanaan kerja bisa saja memiliki 2 arah perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapatkan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya supaya tidak menjadi atau terjadi kekeliruan. Yang keenam yaitu subordinasi kepentingan individu. Henry Fayol menunjukkan bahwa kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan organisasi atau etika. Fokus utamanya adalah pada tujuan organisasi, bukan pada individu. Ini berlaku untuk semua tingkatan di seluruh organisasi termasuk para manajer. Saya Intan Sakyati Mahar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Dahlia Sari.
Materi selanjutnya yang ketujuh tentang remunerasi. Prinsip manajemen ini berpendapat bahwa remunerasi harus cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi dan produktif. Ada dua jenis remunerasi, yaitu non-moneter dan moneter. Non-moneter seperti pujian, tanggung jawab lebih, dan kredit, dan moneter seperti kompensasi, bonus, atau kompensasi finansial lainnya. Selanjutnya yang kedelapan ada derajat sentralisasi. Sentralisasi menyiyaratkan konsentrasi otoritas pengambilan keputusan di manajemen puncak. Seberapa besar peran para bawahan dapat terlibat dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan yaitu prinsip hierarki. Prinsip hierarki menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di wilayah kewenangan, yaitu dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkatan. Dapat dilihat sebagai jenis struktur manajemen. Setiap karyawan dapat menghubungi manajer atau atasan dalam situasi darurat tanpa menentang hierarki. Yang ke-10 yaitu ada keteraturan. Keterlibatan dalam menjalankan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang ke-11 ada keselayakan. Menurut Henry Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan baik dan setara. Karyawan harus berada di tempat yang tepat dalam organisasi untuk melakukan hal yang benar. Manajer harus mengawasi dan memantau proses ini dan mereka harus memperlakukan karyawan dengan adil dan tidak memihak. Selanjutnya yang ke-12 ada kestabilan posisi dan jabatan karyawan. Manajemen harus merancang penempatan karyawan yang tertib dan teratur, serta memastikan ketersedianya pengganti yang layak bila ada posisi yang kosong, karena kestabilan adalah penyebab manajemen yang buruk. Saya Muktika Sitoresmi akan melanjutkan presentasi dari Intan Seketi Mahar. 13. Inisiatif. Henry Fayol berpendapat bahwa karyawan harus diperbolehkan untuk mengekspresikan ide-ide baru. Hal ini mendorong minat dan keterlibatan serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Inisiatif karyawan adalah sumber kekuatan bagi organisasi. Selanjutnya 14. Semangat kesatuan. Spirit the corps. Spirit the corps berarti berjuang untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan. Manajer bertanggung jawab atas pengembangan moral di tempat kerja, secara individu dan di bidang komunikasi. Spirit the corps berkontribusi pada pengembangan budaya dan menciptakan suasana saling percaya dan pengertian. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.